Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini ada narasi atau artikel yang beredar di Facebook di akun resmi seorang Habib dari Malaysia. Di situ ada namanya, yaitu Abu Abdul Qadir, atau namanya Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali ibni Muftil Haramain Asy-Syafi'iyah bi Mekkatal Mukarramati, Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi. Jadi Habib ini adalah cicit ya, atau keturunan keempat dari Mufti Haramain ya. Kalau sudah mufti itu sudah ulama tertinggi pada waktu itu ya, yaitu Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi. Judulnya bisa dibaca itu Jaulatun Sari'atun Khotifatun fi Bayani Nasabi As-Sadah Ali Ba'alawi wasyajarati al-mubarakati lil Fahri ar-Razi. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya, penjelasan tentang nasab Sadah Ba'alawi dan juga tentang kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah punya Imam Fakhrur Razi. Perhatikan ya, saya bacakan secara tertib ya, walaupun tidak saya bacakan Arabnya, tetapi saya jelaskan isinya. Nah, ini adalah bagian awal dari artikel beliau. Di sini beliau menyampaikan bahwasanya telah menyebar banyak berita atau banyak tulisan atau juga banyak video di mana isinya itu meragukan keabsahan nasab Sadah Ba'alawi dengan beberapa alasan yang beliau tulis di sini. Yang pertama adalah karena Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah al-Mubarakah tidak menulis nama Ubaidillah. Kemudian nomor dua, Ibnu Anibah dalam kitabnya Umdatul Thalib Al-Kubra juga ternyata tidak menulis nama Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Al-Majdi karya Ibnu Umari juga ternyata tidak tertulis nama Abdullah sebagai putra Ahmad ya, seperti yang sering kita dengar. Lalu di bagian paragraf terakhir, Habib ini mengatakan bahwa dari berita yang beredar itu ada semacam penegasan bahwasanya nama Abdullah atau Ubaidillah itu tidak pernah tertulis di dalam kitab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 ya. Justru tertulisnya setelah abad-abad itu ya, mungkin abad ke-9 atau abad ke-10 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian bagian selanjutnya beliau mengatakan bahwa ada banyak permintaan yang datang kepada beliau, ada banyak yang menghubungi beliau untuk memberikan tanggapan. Tetapi karena masih bulan Ramadan, beliau masih fokus untuk mengkaji Al-Quran, jadi tidak bicara hal semacam ini. Maka karena sudah memasuki Syawal, beliau memenuhi janjinya. Mungkin pada waktu itu beliau berjanji, ya saya akan menanggapinya. Nah, kemudian di sini beliau sebetulnya hanya ingin menyampaikan satu argumentasi. Kalau yang meragukan hanyalah karena tidak disebut pada abad-abad awal nama Abdullah itu, yaitu pada abad ke-5 atau ke-6, maka kata beliau cukup dengan satu kitab yang lebih tua dari kitabnya Ar-Razi. Sehingga seharusnya kalau kamu memang orang yang ingin mencari kebenaran, ya sudah terima. Kan persoalannya adalah tidak disebut oleh kitab Ar-Razi. Artinya yang menyebut itu kitab terlalu belakang, terlalu apa namanya, abadnya sudah abad akhir, tidak terlalu jauh jaraknya dengan orang yang bersangkutan. Maka kata dia, saya akan datangkan kitab yang 100 tahun lebih tua dari kitabnya Ar-Razi. Sehingga kalau kamu memang mau mencari kebenaran, sebetulnya dengan begini sudah harus diterima keabsahan Sadah Ba'alawi. Begitu beliau tulisannya ya. Lalu kira-kira kitab apa yang beliau maksudkan? Nah, kita perhatikan di bagian berikutnya. Amal awalu, ini. Adapun yang pertama, fawa kitabu Abnaul Imami. Oh, ternyata kitab ini ya, kitab Abnaul Imam karya Ibnu Toba. Ini yang baru pertama kali baru selesai saya bahas berarti ya. Jadi kita tidak terlalu banyak-banyak menjelaskan ini ya. Jadi di situ ada bab ketika menjelaskan auladu Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Kemudian salah satu dari anaknya Isa Arumi atau Isa An-Nakib itu bernama Ahmad. Lalu Ahmad punya anak 4, namanya Abdullah, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, jadi diklaim oleh beliau kitab itu lebih tua dari kitabnya Ar-Razi. Ar-Razi itu wafatnya 606 atau berapa gitu, pokoknya abad ke-7. Sementara yang menulis kitab Abnaul Imam
adalah Abu Muammar ya, Sayyid juga Syarif Abu Muammar Ibnu Toba itu wafatnya justru di abad ke-5 tahun 400 sekian. Jadi kata dia ini sudah beberapa ratus tahun lebih tua daripada Ar-Razi. Ya sementara kita paham ya kalau masalah Abdullah itu, toh misalnya itu Abdullah beneran ada di kitab itu seperti yang saya jelaskan ya. Artinya misalnya orang ini mampu menyajikan manuskripnya, itu bukan tambahan dari Ibnu Ibnu Sodaqoh, tetapi yang dipersoalkan kan bukan Abdullah tetapi penyebutan Ubaidillah. Nah, jadi ya ini masih sederhana ya, artinya bukan hal yang baru ya, seperti yang sering kita bahas lah. Kemudian wasani, adapun yang kedua, huwa tarikh as-suluk fi tabaqati al-ulama wal muluk lil Janadi. Wah, ini juga kitab yang sudah sering kita bahas ya. Adalah bahwasanya dalam kitab Al-Jundi itu ada penyebutan nama Abdullah ya. Tapi beliau menulisnya Ubaidillah di sini ya, wallahu alam ya. Tetapi kan tetap saja yang dipersoalkan itu adalah itu Abdullah yang orang tuanya Alwi atau bukan ya. Jadi ini bukan terlambat kereta ya, mungkin tidak mengikuti perkembangan dialektika di Indonesia gitu. Mungkin di Malaysia itu nggak terlalu center bicara seperti ini ya, mungkin tulisan-tulisan Kiai Imaduddin itu tidak sampai ke sana, sehingga ini beliau ini menanggapinya masih terlalu awal ya, masih perdebatan yang paling awal. Padahal kalau kita baca tulisannya Habib Hanif ketika pertama kali menjelaskan sudah menjelaskan itu, Habib Hamid juga sudah menjelaskan itu, bahkan saya awal-awal juga sudah menyebut ada nama kitab Al-Jundi itu ya, sampai-sampai Kiai Imaduddin kan dalam tulisannya itu menyebut nama saya kalau Kang Zaini dan sebagainya ya. Artinya ini sudah sangat lawas, mungkin 1 minggu atau beberapa minggu yang lalu mungkin ya, saya tidak tahu persisnya. Yang jelas kalau sampai di bagian ini belum ada yang baru, tetapi saya pastikan di sini ada fakta yang baru. Kamu sabar-sabar saja ya. Nah ini yang ketiga, sudah masuk tentang Ibnu Anibah. Memang dalam kitabnya kata beliau ini Umdatul Thalib itu Ibnu Anibah tidak menulis. Tetapi kalau seandainya yang tidak ditulis oleh Ibnu Anibah dianggap tidak ada, malah ada nama-nama nasab itu, jalur nasab itu yang tidak ditulis juga oleh Ibnu Anibah. Apakah lalu dianggap tidak ada? Nah, tetapi beliau dalam bagian ini justru ada yang secara tidak sengaja yang melemahkan diri sendiri. Kenapa? Karena Abdullah ketika berhujjah tidak ditulis oleh Ibnu Anibah, juga tidak ditulis oleh ulama yang lain, kan begitu. Sementara nama-nama yang tidak ditulis oleh Ibnu Anibah yang kata beliau disebutkan di sini, bahkan misalnya Ahmad Al-Muhajir misalnya, ulama lain menulisnya. Jadi di bagian itu ya saya kira, komentar saya ya, ini tidak terlalu kokoh hujahnya. Tetapi beliau menyampaikan bahwasanya Ibnu Anibah itu punya kitab lain ya, di mana beliau ini mengaku punya manuskrip-manuskripnya atau punya akses untuk melihat manuskripnya ya, di mana itu khusus Risalatun fi usuli syajarati as-sadah Bani Alawi. Jadi kata beliau Ibnu Ambah itu punya kitab khusus. Jadi mungkin saja di kitabnya Umdah itu tidak menulis nama Abdullah, tetapi dia punya kitab khusus yang pasti menulis toh. Kenapa? Karena judulnya saja Risalatu Syajarah fi Sadah Ba'alawi ya. Mesti kan yang ditulis ya nasab-nasabnya itu. Tetapi Ibnu Anibah atau Ibnu Ambah ini kan sudah abad ke-9 atau abad ke-10 ya. Sementara pembicaranya adalah ya kembali ke awal tadi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bahkan beliau tidak menyebut kitab Al-Ubaidili juga ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan masih muhtalaf katanya siapa yang nulis. Tapi kalau Al-Ubaidili Tahdhibul Ansab yang abad keempat itu juga sama beliau tidak disebutkan ya. Wallahu a'lam, mungkin kurang betul-betul sampai semua informasi kepada beliau sehingga menanggapinya ya tidak terlalu menjawab semua isu gitu. Lalu di bagian ini mempertegas bagian sebelumnya bahwa adamud dzikri la yadullu alal adam ya, bahwasanya kalaupun tidak disebut bukan berarti tidak ada. Beliau berkasus kepada Ibnu Anibah sendiri. Ibnu Anibah itu tidak menyebut sama sekali Sada al-Adarisah atau Sada Idrisiyah ya, fil Maghrib, di Maghribi, di Maroko mungkin. Artinya tidak bisa disimpulkan bahwa kalau tidak disebut berarti tidak ada. Ya seperti yang saya bilang tadi, memang tidak disebut oleh Ibnu Anibah tetapi disebut oleh ulama yang lain. Sementara masalah Abdullah ini masalahnya adalah tidak ada yang menyebut. Jadi sebetulnya bukan kita kaitkan kepada personal kamu menyebut atau tidak, tetapi siapa yang menyebut. Nah, sementara kitab-kitab yang muncul itu kok tidak menyebut, begitu masalahnya di situ sebetulnya. Jadi tidak berkaitan dengan Ubaidili kenapa tidak menyebut, Ar-Razi kenapa tidak menyebut, bukan begitu ya. Sehingga nanti dibantah ini tidak disebut oleh Ubaidili.
Tapi kan ada, oh enggak begitu. Masalahnya adalah tidak ada yang menyebut. Nah, kebetulan yang tidak menyebut itu diangkat. Kenapa? Karena untuk membuktikan tidak ada yang menyebutnya. Seandainya ada yang menyebut, walaupun Ubaidillah tidak menyebut, Fahru Razi tidak menyebut, Ibnu Hanibah tidak menyebut, misalnya ada yang menyebut sesuai dengan kriterianya, misalnya abad ke-5 atau abad ke-6, selesai persoalan. Tetapi yang disebutnya juga harus fix Ubaidillah. Kalaupun Abdullah, harus fix terbukti bahwa itu benar-benar Ubaidillah. Begitu kira-kira ya. Kalau kita memahami dialektika yang sampai puncak terakhirnya kan seperti itu. Jadi jangan lagi berhujah dinafikan karena tidak disebut Ibnu Hanibah. Bukan. Tidak masalah Ibnu Hanibahnya, tidak masalah Fahru Razinya, tidak masalah Al-Jundinya, nggak masalah orangnya. Tapi tidak ada ulama nasab yang menyebut. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau misalnya dibantah, oh nggak disebut ulama Ibnu Hanibah, bisa saja disebut yang lain. Nah, kalau disebut yang lain ya nggak apa-apa. Ini kan nggak disebut. Itu. Kemudian ini sudah hampir penutup ya. Itu yang terakhir penutup ini sudah menyebut kitab abad ke-10 malah ya. Qoladatun Nahar fi Dzikri A'yani Ad-Dahr ya. Karya Abu Mahromah kalau tidak salah, atau siapa itu ya. Al-Hadrami ya. Saya lupa namanya. Tetapi itu sudah orang yang lahirnya di abad 9, wafatnya di abad 10. Jadi kita bukan menyalahkan, tetapi sudah tidak sesuai dengan yang dipertanyakan atau tidak sesuai dengan mahallun niza ya. Letak perdebatan yang sedang meragukan ya. Artinya hujah yang meragukan itu sudah keluar dari yang dibahas ini. Kenapa? Karena dipertanyakan itu kitab sebelum abad ke-6 kok. Ini malah membawa hujah di kitab abad ke-9 atau ke-10 ya. Jadi begitu ya. Yang saya dengar-dengar Kiai Imaduddin ya, Kiai Haji Imaduddin mungkin tidak menanggapi ini karena dianggapnya ini mungkin ketinggalan pemberitaan ya. Bukan ini hujahnya tidak masuk akal, enggak. Seandainya ini muncul di awal-awal masih relevan, tapi ini kan sudah tertinggal ya. Sebelumnya sudah dibahas ya, seperti yang saya bilang tadi, kan beliau ini di Malaysia, beda dengan di Indonesia. Mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangannya, iktidar saya begitu ya. Sehingga belum tahu betul apa polemik yang diperdebatkan dan bagaimana. Yang mungkin yang menyampaikan informasi kepada beliau juga tidak utuh. Bagaimana tulisan Kiai Imaduddin itu membantah, bagaimana Habib Hanif membantah, itu sudah begitu detailnya ya. Allahumma hadina ada sabil. Berarti sampai sekarang kita belum menemukan bantahan yang kita anggap layak atau seimbang untuk kita bedah atau kita pertimbangkan, sudah dianggap cukup untuk mengimbangi hujahnya Kiai Haji Imaduddin. Allahumma hadina ada sabil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Habib Cicit Mufti Mekah membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang mana video ini saya mengambil dari channel Zaini. Jadi Zaini ini menjelaskan atau membahas tentang masalah Habib, yang mana Habib ini adalah cicit dari Mufti Mekah yang membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi Zaini ini dari awal menanggapi dibacakan bantahan-bantahan dari cicit Mufti Mekah ini ya. Ternyata kitab-kitab yang diajukan ternyata sudah dibahas berkali-kali ya. Mungkin karena kurang update atau gimana si cicit Mufti Mekah ini ya teman-teman. Jadi menurut Zaini kayaknya ini sudah kurang update karena beliau ada di Malaysia, dan di sini di Indonesia oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kitab-kitab yang diangkat oleh cicit Mufti Mekah ini sudah dibahas berulang-ulang ya. Mungkin ini ketinggalan kereta atau gimana ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.